Soalnya Bib, kenapa sih Bib kalau anak muda itu Bib kalau baru netes nih Bib, kenapa bawaannya tuh kayak duniawi banget? Iya. Karena aku waktu masih puber-puber tuh kayak apa sih keluarga? Gila semua gitu. merasakan. Apa sih agama? Udah deh. Iya, Kayak, benar. kenapa sih? Kenapa bisa membara itu deh? Itu yang Nabi sebut sebagai sofwah. Anak Apa tuh? muda itu punya sofwah. Sofwah itu kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal itu maksiat. Makanya kata Allah, kalau ada anak muda taat sama Allah, kata Nabi, Allah itu tersenyum. Kalau orang tua taat biasa, karena pertama mungkin jatah nakalnya udah dihabisin. Udah ngapain? Yang kedua udah inget tanah. Bentar lagi gue mati nih. Iya. Makanya biasa orang tua taat. Tapi kalau anak muda taat, Allah tersenyum. Kenapa? Karena dia melawan dirinya sendiri. Di dalam diri itu ada sofwah, ada kecenderungan kepada hal yang apaan sih orang lain, apaan sih agama, wah sekarang akal gitu. Duniawi. Itu lo harus lawan. Ketika lo bisa melawan itu, Allah tersenyum, dan ketika Allah tersenyum, semuanya jadi baik-baik saja. Aduh merinding. Ada tips nggak Bib? Karena dulu ya kalau saya throwback ke masa muda saya atau nggak masa muda teman-teman saya yang saya lihat tuh kayaknya kita kayak seberani itu Bib. Berani banget ngambil resiko, berani banget untuk ngelakuin apa aja yang kita mau. Kalau sekarang kan udah pada kena cobaan semua nih. Jadi baru kayak udah mulai duduk, go humble. Kalau dulu tuh kayak enggak, dunia tuh milik kita. Iya. Kayak ada duit nggak ada duit gue berani. Iya. Itu tuh kenapa ya? Kita dapat keberanian dari mana ya? Tumbuh besar di lingkungan yang standar-standar aja, Iya, ikut iya. ngaji ikut pernah, ikut pesantren kilat ikut. Maksudnya kayak yang bener sama yang kita sama aja kayaknya. Iya. Tapi cuma kenapa kita jadi gila banget gitu? Sebenarnya sih gini, kalau kuncinya tuh dua, Kian ya. Yang pertama adalah menjaga kerendahan hati. Yang kedua adalah menjaga sedekah. Karena yang jaga kita itu adalah sedekah. Yang jaga harta kita itu bukan kita, tapi sedekah. Sedekah itu bahkan bisa bikin tolak bala. Makanya lo kalau mau bepergian, sedekah dulu deh. Agar aman. Kalaupun akan ada bala, jadi dibatalkan sama Allah karena sedekah itu. Nah, agar kita hati ini tetap terjaga kerendahan hatinya dengan sedekah. Biar kita gak sombong, biar apa tuh. Pokoknya dengan sedekah deh. Sedekah itu yang utama. Kemudian kerendahan hati. Kerendahan hati itu gimana? Kuncinya adalah kumpul sama orang-orang baik. Agar ngasih insight yang baik kepada lu. Tapi gue udah pesantren kilat, pengajian, dan lain sebagainya. Tapi masih enggak juga. Nah itu mungkin karena lu gak cocok gitu. Lu pergi ke pengajian yang gak relate sama lu. Sehingga ilmunya gak masuk ke pikiran, gak hati. Duluan ya. Nah mungkin ya. Jadi jangan, bukan pengajiannya yang salah, tapi orang yang ngajar mungkin nggak bisa yang sesuai dengan Keanu, atau Keanunya nggak cocok sama orang yang ngajar, sehingga nggak relate akhirnya. Nah karena itu Nabi itu sampai menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, bukan murid loh. Karena Nabi itu pengen jadi teman ngobrol bagi lo, bagi para sahabatnya. Jadi yang terpenting itu adalah yaitu akhirnya lo nyari circle khusus untuk kebaikan, di mana dari sana menyadarkan lu tentang hidup tuh apa sih, tentang kita ini tujuannya apa. Karena manusia ini sering lupa loh. Kenapa orang duniawi? Karena dia gak sadar bahwa lo hidup tuh untuk ukhrawi, bukan untuk dunia. Dunia ini 60-70 tahun kata ulama rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad. Bentar lagi juga habis. Dan lu juga harus sadar bahwa kain kafan lu gak ada sakunya, men. Nggak bisa bawa Nggak ada apa-apa. sakunya, nggak bisa bawa apa-apa. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah kemudian gimana kita nyiapin untuk hari esok itu sih. Dan kuncinya adalah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan seluas mungkin bisa membahagiakan orang. Baik itu dengan harta kita, dengan canda kita, humor kita, dengan apapun yang kita bisa kasih. Kasih aja ke orang itu. Jadi fokus memberi, jangan fokus ngambil gitu. Nah Ramadan itu kan sebenarnya melalui puasa ngajarin kita untuk memberi, mikirin memberi. Lu boleh makan, tapi coba di Ramadan jangan makan. Makan kan emang hak lu. Makan yang halal itu hak lu, boleh. Coba Ramadan jangan ambil. Nah, puasa tuh ngajarin kita jangan ngambil sesuatu yang hak lu. Kalau dengan tidak ngambil, itu akan jadi kebaikan bagi banyak orang. Jadi itu pelajaran dari puasa yang bisa kita ambil. Gitu. Gimana Keanu? Kamu nggak gimana? Lumayan ya. Apa tuh bekal buat iman kita nih ketambah pasti ya dengan tadi Jadi tips. orang yang rugi itu kalau orang ngelewatin Ramadan tapi nggak bertambah apa-apa dari iman dan kebaikannya. Itu ya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Nah, Itu dia orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua insya Allah
setelah Ramadan akan mendapatkan ilmu yang bertambah, ibadahnya juga bertambah ya. Tapi Bib, maaf ya, maaf banget. Kalau salah, maksudnya aku pernah dengar katanya jadi pelawak itu nggak boleh. Bib. Enggak dong. Itu halus surur fi qalbil ikhwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah. Sedekah itu apa? Tersenyum, bikin orang tersenyum itu juga sedekah. Itu pahala di sisi. Itu lu kata siapa? Kata siapa? Gue pernah dengar. Sama kayak lu. Lah, Nabi Media aja- sosial. Lihat di Ya media ampun, sosial. Nabi aja Muhammad bercanda. Punya sahabat yang lucu itu kan. Ada Nuaiman namanya, sahabat Nabi Muhammad yang sangat lucu. Bahkan Nuaiman ini ahli maksiat, peminum khamr. Tapi lucu ya, Nabi tegakkan hukum ke dia kalau lagi minum khamr dihukum. Tapi Nabi dekat sama dia dan mencintai, karena kata Nabi Nuaiman ini cinta banget sama Nabi Muhammad. Jadi dikerjain. Dan Nabi juga kadang Nabi bercanda gitu. Misalnya dalam salah satu candanya Nabi ada nenek-nenek datang. Kemudian Nabi, saya masuk surga apa enggak? Di surga gak ada orang tua, Nek. Mohon maaf. Saya gak masuk surga kan? Bukan, maksudnya kamu nanti kalau masuk surga dibikin muda dulu. Banyak tuh canda-canda ala Nabi. Jadi nggak apa-apa dong bercanda. Cuman ketawa jangan banyak-banyak, kan Allah emang nggak suka yang berlebihan. Kenapa kalau terlalu banyak ketawa hati lu ntar berkarat. Nah, ketawa yang nggak dibolehin itu sama Nabi adalah menertawakan aib orang lain. Oh, that's why mungkin makanya sebenarnya kan kayak ayat Al-Quran aja kalau mau ngejelasin itu kan jangan cuma sepatah-sepatah tapi sampai ujung biar artinya kan nggak salah kan. Berarti mungkin itu juga adalah mungkin yang dimaksud jadi pelawak nggak boleh itu adalah kalau yang membongkar aib seseorang. Iya, aib orang lain, iya ngetawain, Atau menyakiti hati orang Iya, lain. menyakiti hati Oh, iya, orang lain. benar. Iya, memang lu bikin ketawa Keanu tapi nyakitin dia misalnya. Oh, iya. Itu nggak boleh, ngapain? Jangan lu pilih-pilih. Kayak di rumah nenek ya asik. Bib, terus kalau misalnya kan ada ini nih Bib. Puasa yang menghapus dosa. Puasa apa tuh Bib? Lupa aku namanya. Puasa Semua puasa. Enggak, puasa yang menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini menghapus dosanya setahun ke belakang dan setahun ke depan. Nah, itu dosanya tuh dosa apa sih Bib? Dosa kecil bukan dosa yang besar. Oh iya, dosa Dosa kecil loh kan, kecil. dosa besar. Dosa besar. Dosa zina enggak? Dosa zina mah harus ditobatin, no. Tobatin gimana? Dosa kecil. Ya harus tobat dengan lu. Ya sebenarnya tobat tuh simple. Astagfirullah, selesai. Dosa Gue lu nggak hilang. zina ya, masa gue menyuarakan orang yang berzina. Iya. Wakilin, Paham. Gila. Dan juga jadi astagfirullah, selesai. Ada seorang datang ke Nabi, dosa gue seluas alam semesta. Ampunan Allah lebih luas dari apapun. Lo memiliki Allah yang maha pengampun. Jadi dengan dosa lo sekarang yang ada, astagfirullah, selesai. Asalkan lo betul-betul serius dan nggak mau mengulangi. Biar nggak berat urusan lo di akhirat, jauh-jauhin deh yang gitu-gitu. Sekaligus muhasabah diri sebelum lo dihisab sama Allah di akhirat. Di dunia muhasabah deh, dosa gue ini gue tinggalin, gue tobatin gitu deh. Tapi ada nggak kalau kita tuh pengennya kayak, aduh biar hisapnya gampang deh, biar masuk ke surga tanpa hisap. Ngapain kayak bisa pusing nih? Kuncinya adalah jangan pernah mengandalkan amalan lo. Lo memang wajib beramal, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya. Tapi jangan andelin itu. Karena yang membuat lo masuk surga itu bukan Ridho utamanya Allah. amalan lo, tapi rahmat Allah. Jadi niatkan, ya Allah, pokoknya saya gak mau hitung-hitungan, ya Allah. Ini saya ikhlas buat Engkau, ya Allah. Atau yang harus lo utamakan juga, bahwa pintu surga itu yang kedua adalah syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, makanya perbanyak sholawat, cintai Nabi Muhammad, kemudian lakukan sunnahnya Nabi Muhammad. Pokoknya dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, dan khususnya dekatkan akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Dan inti dari akhlak Nabi Muhammad itu adalah penuh cinta kepada semua orang. Jangan pernah benci orang lain, jangan pernah ngomongin orang lain. Ya udah, pokoknya penuh cinta aja kepada orang lain. Ya memang gua gak mau bilang, wah itu emang gampang ngomongnya. Emang gampang sih ngomongnya, tapi memang minimal ketika ini udah diomongin, ayo berusaha gitu. Berusaha sedikit demi sedikit, karena salah satu ciri orang yang bertakwa, takwa itu kan kalau kita puasa untuk bertakwa. Takwa itu salah satu cirinya adalah wal afina anin nas. Lo memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada lo. Itu berarti lo sukses puasanya. Kalau lo udah bisa maafin orang yang berbuat buruk kepada lo. Akhlak termulia itu ke orang yang paling nggak berakhlak kepada lo. Wow. Kalau misalnya gini, karena zaman sekarang kan juga pada pasti kayak gini. Kita maafin.
Kita udah beneran maaf nih, tapi untuk main bareng lagi nggak aja gitu. Nah itu nggak apa-apa. Karena silaturahmi itu yang gitu. karena memutus silaturahmi itu adalah memutus tali cinta. Silah itu hubungan, rahim itu cinta. Kalau lu jadi benci sama dia baru. Tapi kalau lu ngeblokir medsosnya nggak apa-apa. Karena dengan begitu lu ngasih pahala ke dia. Karena akhirnya dia nggak punya kesempatan untuk ngepoin lu dan jelek-jelekin lu. Jadi kalau ketemu sih masih nggak apa-apa. Cuma kalau untuk diajak nongkrong bareng gitu kita nggak Iya, mau nggak benar, apa-apa. nggak-